Anak menjawab, ibu bilang membangkang, maka itu yang terjadi. Karena sinyal ibu kenceng banget. Ya. Ibu ngomong, otak kiri kanan bekerja, tambah bangkang dia. Jadi main setting, oh dia jujur. Ya. Oh memang anak sekarang anak jujur. Ya. Oh dia sedang latihan sama saya untuk aktif bicara di dalam masyarakat. Ya, gitu. Walaupun nanti tetap ibu ajarkan adab atau caranya. Benar dia tidak suka sama ibu, atau benar dia bilang bahwa dia jujur tidak suka sama ibunya, tapi cara baik dan pantasnya tetap kita bantu dia. Ya. Ibu, aku gak suka sama ibu. Itu benar, tapi gak baik dan gak pantas. Apa patokannya gak baik gak pantas itu? Ya itu tadi, Allah tidak mau suara anak atau suara kita itu melengking seperti suara apa keledai. Nah itu anak kita, dia berdiri ngomongnya, suaranya kayak keledai, frekuensinya lebih tinggi dari ibunya, posisinya lebih tinggi, itu yang ibu betulin. Nak, ambil kursi dulu, nak, ambil kursi, duduk dekat ibu. Nak. Kalau nggak ada kursi suruh aja duduk di bawah, bu. Sini nak, sini, duduk sini nak. Kenapa sayang? Ya. Aku nggak suka sama ibu. Duduknya udah oke nih, udah baik, udah pantas. Suaranya yang belum baik dan pantas. Nak, suaranya turunin sedikit. Kata Allah suara kita, ya apalagi sama ibu dilarang seperti suara keledai, apalagi melebihi suara keledai. Ibu kasih waktu dong anak-anak. Ya, jangan juga ibu ngomong kayak gitu dia juga langsung sopan gitu, nggak bisa bu. Orang lagi marah suara melengking disuruh agak rendah susah tuh. Sama seperti orang lagi nangis segukan, ibu suruh diam susah bu. Diam. Susah bu. Saya sering lihat tuh ibu-ibu anaknya lagi nangis suruh diam. Tuh anak mau diam tapi dia susah. Jadi kasih waktu. Kalau ibu sudah bilang diam itu anak, atau rendahkan sedikit, ibu yang diam aja. Sambil dalam hati kita istighfar, bacakan salawat, dan bayangin sinyal kita ke orang anak itu. Ibu, nah lumayan kan tadi? Aku gak suka sama ibu. Tentang apa nak? Jangan langsung bilang ya dia durhaka, jangan langsung itu. Anak sekarang nggak bisa digituin ya, karena omongan kita dahsyat. Makanya kita kasih waktu. Kenapa nak? Ibu selalu pergi. Astagfirullahaladzim. Ya benar kan, kita pergi kan bu? Iya. Ibu ngurusin anak orang lain. Saya kan dokter, sejak tahun 98 ngurusin anak orang lain yang kena narkoba lagi. Anak saya pernah protes. Ibu selalu ngurusin anak narkoba, aku ditinggal. Astagfirullahaladzim. Udah diem aja bu. Kalau dia sudah selesai ngomong minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Udah. Gak usah berdalih. Nak, ibu menyelamatkan anak bangsa. Gak usah berdalih. Ngapain nyelamatin anak orang, anak sendiri gak selamat? Udah langsung minta maaf. Ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf. Astagfirullahaladzim, ibu minta maaf. Tapi itu nanti anak jadi nginjak-nginjak kita? Enggak. Dia belajar, ibuku saja yang melahirkan aku, menyusui aku. Pada saat diminta atau ditegur tentang kehilafannya, dia minta maaf. Dia belajar anak itu. Nextnya besoknya pada saat dia melakukan kehilafan, dia yang minta maaf. Dan minta maafnya juga ibu minta maaf. Bunda minta maaf. Selama ini kita tanpa sadar maafin ibu ya nak, maafin bunda. Nah itu berarti nyuruh kita. Yang hilaf kan kita. Bunda minta maaf. Itu saya latihan bu, latihan. Ibu minta. Anak saya kan panggil saya ibu Isa. Ibu Isa minta maaf ya nak. Ibu Isa minta maaf. Udah cukup itu. Dia memaafkan hari itu juga. Baru besok minggu depan itu hak dia. Tapi dia sudah belajar bahwa ibuku saja hilaf dia minta maaf. Besok-besok dia hilaf, ibu aku minta maaf. Itu anak-anak ya. Kenapa nak? Aku lupa bikin PR, aku minta maaf. Terus mau apa kita? Terus ibu mau apa? Ya, bisa ibu maafkan hari ini, bisa besok kan? Sama kan dengan mereka kan? Ya, nggak usah merepet. Makanya ibu kan bilang bikin malam-malam itu
itu otak anak langsung skip iklan. 3, 2, 1 skip. Kalau ibu nggak bisa apa-apa, udah diem aja bu. Atau lebih baik istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah cukup itu. Karena anak tahu dia salah. Tapi kalau ibu lagi pakai tadi makanya, ya itu dia akan kesel. Suatu ketika dia juga lupa bikin PR, nggak minta maaf lagi sama kita. Kenapa? Dia punya pengalaman, sudah minta maaf, ibu malah marahin dia pakai makanya. Ya, setiap ada ibu mau bilang makanya, ibu telan itu makanya. Kurang N makanya, kan? Astagfirullah. Ya, paham ya bu? Begitu saja, itu anak akan menghormati ibu. Ini kita bicara tentang ibu ya, tentang anak tadi yang kasus datang ke sini karena anak. Ya, dia menghormati kita bu, dia menghormati kita. Ya, dia menghormati kita. Buktinya apa? Dia pasti cerita sama temannya. Ih nyokap gue, misalnya gitu ya. Anak sekarang bilangnya nyokap apa sih? Tetap ya nyokap ya. Wah itu susah ya, nggak bisa hilang itu nyokap ya. Iya ya, nyokap gue ya Allah. Tadi malam aku minta maaf, dia kayaknya terharu. Kata temannya, kenapa terharu? Nggak bisa ngomong apa-apa. Itu anak ngomong kayak gitu berarti dia bangga sama ibunya. Bukan menghina kita, dia bangga sama ibu dengan gaya kita. Ya. Bahkan anak sekarang, anjrit. Dan itu bukan jelek juga. Kenapa lo? Nyokap gue. Padahal dia mau ngomongin ibunya, diawali dengan anjrit. Zaman kita dulu apa itu? Jijai kan gitu ya. Ya kan sekarang anjay kan gitu. Nggak usah juga yang hal-hal kayak gitu ibu merasa nggak sopan ya anak ya. Ya, kecuali dia memang sumpah serapah dengan kata-kata asli, itu baru. Tapi kalau masih anjrit, anjay, itu sudah nggak dianggap ya hal-hal yang buruk. Jangankan anak-anak, maaf, pembesar juga ngomongnya gitu, anjay gitu. Ya, paham ya bu? Jadi hal-hal kayak gini kita perlu pahami supaya kita tidak konflik berkepanjangan. Tetapi dikala ibu sudah mentok, nggak bisa ngomong pakai mulut karena ingin ada sesuatu yang ibu ingin sampaikan, tapi rasanya kalau ibu sampaikan mentok ya, dan ibu tahu ini bakalan berantem, maka gunakan sinyal ini bu.